Shalom, Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Haleluya, hari yang baik, kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, duduk di kaki Tuhan dan mendengar, belajar firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang satu hal, yaitu hati yang lapang. Hati yang lapang. Kita akan mulai dengan sebuah cerita, yaitu tentang seorang raja yang memiliki kekayaan yang besar, kekuasaan yang besar, dan tentunya dia sangat-sangat memiliki kesempatan untuk menikmati banyak hal. Tetapi ada satu hal yang terjadi dengan raja ini. Raja ini ternyata tidak bisa menikmati semua yang ada. Hatinya selalu sedih, hatinya selalu marah-marah, hatinya tidak ada sukacita. Ya pokoknya tidak ada hal yang nikmat buat dia. Dengan semua yang ada dalam kepemilikannya itu, dia tidak bisa menikmatinya. Tapi kemudian dia melihat orang lain yang tidak sekaya dia, yang tidak sehebat dia, tapi ternyata bisa hidup sukacita, hidup baik, hidup benar, hidup mengasihi. Sehingga kemudian dia ingin tahu rahasianya itu apa. Dan raja ini kemudian mendengar sebuah informasi bahwa rahasianya terletak dari sebuah mata air. Apabila orang minum dari mata air itu, maka dia akan mengalami sukacita dalam hidupnya, kebahagiaan, kenikmatan, bisa menikmati banyak hal dalam hidupnya. Sehingga kemudian raja ini memerintahkan kepada tentara-tentaranya tuh untuk segera mencari di mana letaknya mata air itu. Dan kemudian mereka pergi. Ya mereka bertanya jauh-jauh ke tempat-tempat yang jauh. Tetapi ternyata satu hari, satu minggu, satu bulan, berbulan-bulan mereka tidak bisa menemukan mata air yang dimaksud itu. Sampai kemudian si raja ini tiba-tiba mendengar di dalam mimpinya bahwa mata air itu sebenarnya terletak di kebun dia. Di rumahnya sendiri, di istananya sendiri. Disitulah sebenarnya ada mata air itu. Dia segera perintahkan bujang-bujangnya untuk melihat, mencari di mana letaknya mata air itu. Dan ketemu, saudara. Ada sebuah mata air yang kecil di sudut sana, penuh dengan sampah dan kotoran. Sehingga keluar airnya itu cuma sedikit demi sedikit. Tapi kemudian dengan informasi dari mimpinya, dia mulai minum air itu dan dia mulai merasakan perbedaan. Dia mulai rasakan perubahan, ternyata benar. Dan hari demi hari dia semakin bisa menikmati kehidupannya. Dia bisa bersukacita, dia bisa bersyukur, dia bisa menikmati berkat-berkat. Dia bisa menikmati semuanya. Ya, dan kemudian dia lihat ternyata memang mata air itu selama ini terkubur oleh sampah. Sehingga raja ini memerintahkan, ayo bersihkan mata air itu. Kemudian dibersihkan mata air itu sehingga keluar air yang lebih banyak lagi. Dan dari situlah raja ini kemudian bisa minum dari dalamnya. Dan kemudian dia bisa menikmati kebahagiaan. Dia bisa menikmati sukacita. Dia bisa menikmati semua yang ada. Bahkan hal-hal yang tidak baik sekalipun. Dia kemudian bisa berbahagia di dalamnya. Saudaraku, cerita ini sebenarnya adalah cerita tentang kita. Sukacita kita. Alkitab mengatakan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sukacita kita itu bukan terletak pada kekayaan. Damai sejahtera kita bukan terletak pada kesuksesan atau kedudukan yang lain. Tetapi ada hati, mata air yang Tuhan sudah simpan dalam hati kita. Dan Tuhan bilang pelihara, jaga dengan baik. Dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah kamu akan dapat merasakan sukacita hidupmu. Kamu akan dapat merasakan kebahagiaan hidupmu. Tetapi apabila air itu, mata air itu tertutup dengan sampah dan kotoran, maka kemudian kita pun luput untuk dapat menikmati dari mata air kehidupan itu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, saudaraku, satu hal yang perlu kita jaga dari hati kita, salah satunya adalah hati yang lapang. Kita harus selalu memiliki hati yang lapang. Apa arti kata hati yang lapang? Hati yang lapang adalah sikap menerima keadaan yang tidak sesuai
dengan harapan kita. Keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan kita terima dengan ikhlas, dengan rela, sambil tetap melakukan yang terbaik. Hati yang lapang bukan berarti menyerah, pasrah. Tetapi hati yang lapang berarti menerima semuanya dengan ikhlas, sambil tetap berdoa, sambil tetap berusaha, sambil tetap berharap yang terbaik. Itu hati yang lapang, dia bisa terima dengan ikhlas semua yang keadaan yang tidak diharapkan itu. Tetapi hatinya ikhlas dan dia tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kenapa dia bisa memiliki hati yang seperti itu? Sumbernya adalah karena dia percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala hal. Tuhan mengendalikan segala hal. Dan ini adalah satu sikap yang membuat kita memiliki hati yang optimis, hati yang lapang, hati yang rela, sambil tetap percaya dan melakukan yang terbaik. Kita lihat Yusuf. Yusuf adalah seorang yang memiliki mimpi bahwa dia akan jadi seorang raja. Tapi apa yang tidak diharapkan terjadi dalam hidupnya, bukan? Dia menjadi seorang budak di rumah Potifar. Dan ketika di rumah Potifar ternyata dia masih melakukan yang terbaik. Dia tidak putus asa, walaupun dia dijanjikan untuk menerima banyak hal yang baik. Tetapi kenyataan yang terbalik dalam hidupnya tidak membuat dia berhenti memiliki hati yang lapang, ikhlas dan bekerja dengan yang baik. Dan yang lebih lagi terjadi, yaitu dia difitnah, bukan? Oleh istri Potifar, dan kemudian dia masuk penjara. Sekarang apakah dia berhenti dari sikapnya memiliki hati yang lapang, hati yang luas? Ternyata tidak. Yusuf tetap melakukan yang terbaik sampai akhirnya dia menjadi penguasa atau pengatur, koordinator di seluruh narapidana. Karena dia melakukan yang terbaik. Betapa lapangnya hati dia ketika dia mengalami hal-hal yang tidak dia harapkan sama sekali. Itu hati yang lapang. Dan hati yang lapang ini membuat kita memiliki satu sikap yang berbahagia. Nah, banyak hal yang terjadi yang kita perlu memiliki hati yang lapang. Banyak perubahan-perubahan misalnya terjadi dalam hidup kita, bukan? Misalnya pandemi sekarang datang. Bisnis berubah. Cara bisnis berubah. Ya, cara berhubungan dengan orang lain berubah. Cara ibadah juga berubah. Dan disinilah sebuah perubahan yang tentunya kita harus memiliki hati yang lapang. Ada orang yang terkena juga sampai isolasi mandiri. Dan kalau sudah terkena begitu, apa yang harus kita lakukan adalah kita tetap memiliki hati yang lapang. Kita masuk dalam isolasi mandiri, kita bersama dengan Tuhan, kemudian kita juga mengarang lagu. Mungkin lagunya berjudul Jangan Dekati Diriku, karena dia sedang isolasi mandiri. Tapi itulah yang hati yang lapang itu membuat hal yang baik itu terjadi dalam setiap perubahan. Bahkan yang tidak kita harapkan pun, dalam hal itu pun kita tetap memiliki hati yang lega, hati yang lapang, dan tetap mengharapkan yang terbaik. Satu hal lagi yang pasti terjadi dalam hidup kita, yaitu usia kita bertambah seiring waktu. Dulu kita masih bisa berjalan dan berlari dengan cepat. Sekarang kita tidak bisa sebaik itu lagi. Pikiran kita sudah tidak setajam dulu lagi. Kekuatan kita sudah tidak seperti dulu lagi. Apa yang harus kita miliki, sikap seperti apa? Hati yang lapang. Karena ini memang sebuah hal yang akan terjadi. Setiap orang mengalami hal itu. Kenapa saya katakan begitu? Ya karena saya sudah berusia 60 juga tahun ini. Lakcap Lakcap. Dan sudah mulai terasa lah ini itu. Ya kalau teman-teman yang lain masih bisa sepedaan ke Pangandaran, waduh saya mah ke Ciamis juga udah ban kamsia. Dan itu yang kita terima dengan hati yang lapang saja. Karena itulah yang terjadi. Kita tidak boleh lagi makan makanan tertentu, ya oke lah, no problem. Itu hati yang jelas, hati yang lapang. Daripada kita bersungut-sungut, daripada kita protes, tidak ada keuntungan, tidak ada kebaikan, tidak ada kenikmatan di situ. Tapi hati yang lapang membuat kita bisa menikmati. Ya, nah, kalau kita lihat saudaraku, ternyata orang-orang suci, orang-orang kudus dalam Alkitab juga mengalami hal yang sama. Misalnya siapa? Abraham, Sarah. Abraham dijanjikan punya anak,
Dan ternyata Ishak itu dikandung oleh Sarah ketika Sarah berusia 90 tahun. Waduh, saudara. Ini satu hal yang saya pikir lumayan berat ya. Ibu-ibu yang pernah mengandung usia 30 aja udah lumayan berat itu. Udah lumayan perjuangan bukan? Ini 90. Usia 90 di mana keadaan sudah semakin menurun ya. Dan disitulah dia harus mengandung. Tetapi hatinya itu lapang. Walaupun keadaan fisiknya itu sudah menurun. Abraham sendiri pun dikatakan sudah layu. Sarah pun sudah mati haidnya. Turun semuanya. Tetapi di saat itu Tuhan kemudian memberikan sebuah tugas yang tidak diharapkan sama sekali. Tetapi dia memiliki hati yang lapang. Siapa lagi yang mengalami hal seperti itu? Yang mengalami hal seperti itu, apakah Paulus mengalami itu? Ya, Alkitab mengatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Inilah hati yang lapang. Ketika fisiknya merosot, manusia batiniahnya malah semakin menyala-nyala. Itu luar biasa. Karena ada hati yang lapang, hati yang tahu, hati yang bijak di situ. Sehingga dia di tengah fisik yang merosot, manusia batiniahnya justru semakin diperbaharui dari hari ke hari. Dan itu satu kehidupan yang sangat baik. Dan kemudian apalagi yang membuat kita harus memiliki hati yang lapang? Misalnya keterbatasan ekonomi. Kita melihat kita tidak sesukses orang lain. Ada orang-orang yang begitu sukses dalam bisnisnya, dalam hidupnya. Tapi ada orang-orang yang tidak seperti itu. Ada orang-orang yang berbisnis dengan cukup berat, berusaha dengan cukup berat. Tetapi ternyata toh masih juga dia harus mengalami kehidupan yang cukup berat dalam perjuangan mencari uang, mencari nafkah. Dan inilah kenyataannya. Tidak semua orang mengalami keberhasilan, kesuksesan. Dan kadang-kadang kita merasa kenapa ya orang lain kok begitu gampang untuk sukses. Kenapa ya aku bayar berpuluhan, aku pelayanan, aku semuanya, tapi kenapa begini? Hati yang lapang adalah hati yang percaya kepada Tuhan. Dan kemudian apalagi? Menghadapi masalah dan proses dalam kehidupan. Ada anggota keluarga yang sakit. Ya kita harus menerima kenyataan seperti itu dengan hati yang lapang daripada kita memiliki hati yang sempit. Hati yang sempit ketika keterbatasan ekonomi, ketika hasil nafkah kita tidak terlalu baik. Kalau kita memiliki hati yang sempit, yang keluar adalah protes. Yang keluar adalah bersungut-sungut. Dan kita tahu itu akan lebih memperberat keadaan. Tetapi hati yang lapang akan tetap bersyukur, akan tetap bersuka cita. Atau juga kehilangan seseorang yang dicintai. Seorang yang sangat kita sayangi. Dan kita harus menerimanya dengan hati yang lapang. Ketika tiba-tiba ada sebuah berita dari dokter. Ucapan dari dokter yang tidak kita harapkan sama sekali. Disitulah kenyataannya. Dan kita harus belajar untuk menerima dengan hati yang lapang. Atau kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang salah di masa lalu. Dan kemudian kita tidak bisa memperbaikinya lagi. Dan rasa penyesalan itu terus menghantui kita. Hari ke hari ingat terus. Ketika ingat lagi kita menjadi lumpuh, saudara. Kita jadi lumpuh, kita menyesal kenapa aku lakukan ini, kenapa aku lakukan itu. Dan ada rasa penyesalan. Disitulah kita harus memiliki hati yang lapang. Daripada kita memiliki hati yang sempit, kita akan semakin tertekan, kita akan semakin menderita karena semuanya itu. Atau pergumulan karakter dari diri sendiri. Tentu kita semua sadar bahwa kita bukan orang sempurna. Dan ada karakter-karakter yang terlanjur terbentuk dan susah sekali untuk dirubah. Dan ya kita berusaha untuk hidup lebih baik. Kita berusaha untuk memiliki karakter yang lebih baik. Kita bergumul, kita berdoa. Apapun kita lakukan, tapi ternyata merubah karakter yang sudah terbentuk itu tidak terlalu mudah.
Disitulah kita harus memiliki hati yang lapang. Bahwa inilah ketidaksempurnaan. Inilah keterbatasan kita. Dan juga karakter orang lain. Yang mungkin memiliki kelemahan juga, kekurangan juga. Dan kita tentu seringlah mungkin merasakan ya, bagaimana ketidaksesuaian karakter antara kita dengan teman kita. Sehingga ada satu hal yang terjadi, masalah. Anak-anak kita juga. Kita perlu memiliki satu hati yang lapang ketika melihat anak-anak kita agak susah untuk dikasih tahu. Diberitahu, diberi informasi, diajar, tapi ternyata kadang-kadang anak-anak muda itu perlu mengalami sebuah pengalaman daripada sebuah informasi. Dan kita harus izinkan itu terjadi. Ketika anak kita sudah dikasih tahu, tapi tetap aja tidak nurut, dan mereka tidak bisa dirubah oleh informasi saja. Dan mereka ternyata memang harus dirubah oleh pengalaman kehidupan yang tentunya mungkin agak lebih berat atau pahit. Tapi selama itu tidak membahayakan, izinkan mereka untuk mengalami pengalaman-pengalaman dalam karakter mereka berubah. Karena ya kadang-kadang begitu kan. Dikasih tahu mah susah, saudara. Tapi ketika dia sudah mengalami, ya kemudian dia sudah banyak belajar dari situ. Ya, seringkali kita harus mengizinkan kelemahan-kelemahan karakter itu ada dalam kehidupan kita dan juga orang lain. Nah, banyak hal dalam semua itu, banyak hal yang sebenarnya tidak perlu sebuah penyelesaian. Kekurangan, masalah itu banyak hal tidak perlu penyelesaian, tapi hanya membutuhkan sebuah sikap kedewasaan saja. Nah, ada butuh kedewasaan saja. Dan hati yang lapang itu adalah satu ciri kedewasaan. Hati yang lapang adalah salah satu ciri kedewasaan. Karena itu kita perlu memiliki hati yang lapang, melihat kenyataan bahwa hidup kita tidak sempurna. Hidup kita banyak ketidaksempurnaan yang kita alami dalam berbagai hal. Dan itulah kita butuh hati yang cukup lapang untuk menerima semuanya itu. Nah, saudara, hasil dari hati yang lapang, apabila kita memiliki hati yang lapang, maka kita akan bersukacita dan bersyukur. Walaupun keadaannya tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi hati yang lapang adalah hati yang rela untuk menerima, adalah hati yang percaya bahwa Tuhan ada di situ, adalah hati yang tetap berdoa, maka hati yang lapang itu akan membuat kita lebih bisa bersukacita dan bersyukur karena hatinya lapang. Tapi bayangkan kalau hatinya sempit. Tidak ada sukacita, tidak ada syukur, yang ada adalah bersungut-sungut. Protes sana, protes sini terhadap ketidaksempurnaan dari banyak hal. Protes sana, protes sini. Dan itu adalah satu keadaan yang tidak nikmat sama sekali sebenarnya. Tapi memiliki hati yang lapang itu membuat kita bisa bersyukur. Kita bisa bersukacita, ada damai sejahtera dalam hati kita. Ketika hati kita lapang. Kemudian hati yang lapang juga membuat kita lebih bisa taat kepada firman Tuhan. Tidak ada protes, tidak ada sungut-sungut. Tetapi taat karena hati kita lapang. Menerima proses peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Hati kita yang lapang itu membuat kita lebih bisa taat. Beda dengan hati yang sempit. Hati yang sempit membuat dia protes. Membuat dia mutung dan ngambek. Itu hati yang sempit. Karena tidak melihat hal-hal yang lebih baik, hal yang besar daripada semua peristiwa yang terjadi itu. Dan hati yang lapang itu juga membuat kita bersikap dan bertindak benar. Karena hatinya lapang. Karena hatinya lapang ketika orang melakukan kesalahan, hati yang lapang membuat kita bersikap benar. Tetapi hati yang sempit membuat kita marah-marah, menghakimi, membalas, karena hatinya sempit. Tapi hati yang lapang, bahkan ketika dia dirugikan oleh orang lain, dia masih bisa bersikap benar. Dia masih bisa bersikap dan bertindak dengan benar. Kemudian juga hati yang lapang itu membuat dia bisa belajar dari kesalahan. Karena tidak nyalahin orang lain. Ketika ada sebuah peristiwa, dia lebih banyak introspeksi kepada dirinya sendiri.
Bukan menyalahkan atau menghakimi orang lain. Kita tahu dari menghakimi dan menyalahkan orang lain, kita tidak pernah bisa belajar apapun. Gak pernah. Tapi dengan hati yang lapang, kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita dan berusaha untuk lebih baik. Itu hati yang lapang. Indah sekali. Kemudian juga, ya tentunya hasil dari hati yang lapang adalah kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Daripada menjadi masalah untuk orang lain. Kita bisa jadi berkat. Karena hatinya lapang. Mengalami semua hal yang tidak menyenangkan pun, dia masih memiliki hati yang baik, hati yang lapang, sikap yang benar. Dan itulah waktunya dia jadi berkat untuk orang lain. Dia akan lebih mampu mengampuni, dia akan lebih mengerti, dia tidak akan menghakimi orang lain karena hatinya lapang. Dan saudaraku, inilah kehidupan yang baik. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara, apa atau bagaimana yang membuat kita bisa belajar untuk memiliki hati yang lapang? Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah kita menerima semua proses itu adalah sebagai proses yang datangnya dari Tuhan. Kita tahu bahwa semua peristiwa itu datangnya dari Tuhan. Dan kita melihat sebuah gambar besar dari pekerjaan Tuhan. Apa yang kita alami hari ini, saat ini, itu bukan keseluruhan cerita. Itu hanya sebagian kecil dari sebuah gambar besar. Rencana Tuhan yang sempurna. Dan sementara itu peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak kita harapkan atau tidak menyamankan kita, tidak menyenangkan kita, itu cuma bagian kecil dari sebuah gambar besar untuk melahirkan sebuah kesempurnaan. Dan Tuhan punya cerita dengan gambar yang besar itu. Dan apabila kita memiliki pemahaman atau gambar besar dari rencana Tuhan itu, kita akan lebih mampu untuk memiliki hati yang lapang. Karena kita tahu ceritanya belum selesai. Karena kita tahu selalu ada maksud yang baik dari Tuhan dalam setiap peristiwa yang diizinkannya terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu. Apa yang terjadi saat ini cuma sebagian kecil dari gambar besar yang sedang Tuhan lakukan. Dan itu yang membuat kita memiliki hati yang lapang. Kita tahu Tuhan belum selesai. Dia sedang bekerja untuk kebaikan kita. Jadi kita menerima semua proses itu datangnya dari Tuhan. Saudaraku, Ayub itu adalah seorang yang kita tahu mengalami sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Ya, kita harus memiliki hati yang lapang dengan semua masalah kan. Karena ini hanya sebuah titik dari gambar besar yang akan sedang kita pelajari hari ini. Oke, Ayub itu adalah seorang yang kita tahu mengalami sebuah peristiwa yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dia seorang yang tidak punya alasan lah untuk dia mengalami masalah-masalah yang seperti itu. Tidak punya alasan. Tapi ketika masalah itu terjadi, Ayub berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow, ini satu gambar besar, saudara. Aku datang dengan telanjang, aku pun pulang akan dengan telanjang. Dia tahu prinsipnya. Dan kemudian dia berkata, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Kalau disebut Tuhan yang beri, kita setuju. Tapi kalau disebut Tuhan yang ngambil, apakah benar Tuhan yang ngambil? Bukankah yang mengambil adalah para perampok-perampok itu? Bukankah yang menjadi masalah adalah iblis? Tetapi pada saat itulah Ayub tahu, tidak ada satu peristiwa yang luput dari pengendalian Tuhan. Dan karena itulah dia berkata, Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil. Dia tahu semuanya itu atas pengetahuan Tuhan, atas izin Tuhan untuk rencana yang besar. Sebuah gambar yang lengkap. Dan itu yang membuat kita memiliki hati yang tenang dan lapang ketika mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan. Abraham juga demikian.
Abraham memiliki hati yang lapang ketika keponakannya minta bagian yang terbaik. Abraham punya beberapa bisnis, katakanlah begitu. Ada bisnis besar yang sangat menguntungkan, ada bisnis-bisnis lain yang kecil. Dan kemudian ketika Lot, keponakannya itu disuruh milih, dia pilih bisnis yang paling gede. Bisnis yang paling mendatangkan keuntungan besar. Dan Abraham kemudian disisakan bisnis-bisnis recehan, bisnis-bisnis kecil. Katakanlah seperti itu prinsipnya. Tapi dia memiliki hati yang luar biasa. Hebat sekali. Mana bisa saudaraku kita memberikan bisnis yang paling profitable, yang paling menguntungkan untuk orang lain. Tapi Abraham kok bisa? Karena dia tahu Tuhan memiliki rencana dalam hidupnya. Ada gambar besar yang sedang dia jalani. Demikian juga ketika Tuhan minta Ishak. Abram, aku minta anakmu. Dikasih, saudaraku. Waduh. Ini hati yang sangat luar biasa. Kalau saja kita memiliki hati yang seperti itu. Hati yang bersuka cita, hati yang lapang, hati yang rela, hati yang ikhlas. Dan tetap hati yang tahu bahwa yang terbaik akan segera terjadi. Wow, itu luar biasa sekali. Dan selanjutnya adalah, untuk kita bisa belajar memiliki hati yang lapang, kita belajar intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Kalau kita cukup dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat Dia kemanapun kita memandang. Ya, kalau kita cukup dekat dengan Dia, dengan Tuhan, pastilah melihat kemanapun, ya lihatnya Tuhan. Kalau kita cukup dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat Dia kemanapun kita memandang. Kemanapun, apapun yang terjadi, yang kita lihat itu Tuhan. Itu kalau kita intim dengan Tuhan. Beda kalau kita jauh dari Tuhan. Nah, saudara, Paulus itu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Demikian juga Petrus. Sehingga dia kemudian sampai rela memiliki kelapangan hati untuk menyerahkan nyawanya. Ini kelapangan hati yang sangat-sangat luar biasa karena dekat dengan Tuhan. Beda dengan Yunus. Yunus dikatakan lari menjauh dari Tuhan. Dan kemudian ketika dia dipanggil untuk pelayanan pun harus dipaksa sambil uring-uringan, saudara. Tetapi orang seperti Paulus, Petrus itu memiliki hati yang dekat, intim dengan Tuhan. Dia bisa bahkan menyerahkan nyawanya. Saudara ingat Sadrak Mesak Abednego? Ketika dia dipaksa untuk menyembah patung. Dia berkata demikian, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dan Dia akan menyelamatkan kami. Tapi kalaupun seandainya tidak, ya nggak apa-apa. Itu luar biasa. Nggak apa-apa, saya akan tetap tidak menyembah patung dewa yang Tuanku dirikan itu. Kelapangan hati yang hebat, kelapangan hati yang luar biasa. Yuk kita rindukan memiliki hati yang lapang seperti itu. Hati yang lapang. Semua yang terjadi itu diciptakan khusus untuk diri kita masing-masing sesuai dengan rencananya. Dan karena itulah kita melihat sejarah kita dengan orang lain itu berbeda. Tidak perlu lagi mempertanyakan kenapa orang lain begitu mudah diberkati sedangkan saya tidak. Karena tentunya ada tugas-tugas tertentu untuk setiap orang. Dan itu hati yang lapang, saudaraku, kita jadi ngerti panggilan Tuhan dalam hidup kita, dalam keadaan kita masing-masing. Lakukan yang terbaik dengan hati yang lapang, dengan hati yang rela. Dan intim dengan Tuhan sehingga kita dapat mengenal rencananya lebih baik lagi dalam hidup kita. Kemudian memiliki hati yang lapang itu adalah juga dekat dengan firman. Baca Alkitab, renungkan, dan selalu bersembunyi di balik firman Tuhan untuk membela hidup kita, melindungi hidup kita. Mazmur 119 ayat 45. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titahmu. Jadi di dalam firman Tuhan, dalam perintah Tuhan, Daud menemukan kelegaannya.
Karena dia tahu selama dia taat, dia akan mendapat perlindungan, dia mendapat ketenangan, dia mendapat kelapangan, dia mendapat kelegaan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Demikian kata Daud. Jadi apabila kita dekat dengan Tuhan, maka hati kita akan menjadi lapang. Apabila kita sudah mulai bersungut-sungut, mulai protes-protes, mungkin satu hal yang paling pertama kita perlu periksa adalah, apakah aku masih dekat dengan Tuhan? Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, maka ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada kepuasan dalam Dia, ada hati yang lapang di sana. Kemudian selanjutnya adalah untuk memiliki hati yang lapang, ingat kepada kekekalan. Sehingga kita memiliki hati yang lapang karena tahu bahwa semua yang kita risaukan itu semua sementara. Semua yang membuat kita protes dan bersungut-sungut itu semua sementara. Apa sih yang selama ini kita risaukan? Karena aku kurang kaya dibanding orang lain, itu sementara. Karena orang memperlakukan aku tidak dengan baik, itu sementara. Jadi semua hal yang kita risaukan, yang membuat hati kita protes dan bersungut-sungut, semuanya itu hal sementara. Coba kita periksa. Sehingga apabila kita memandang kepada kekekalan, kita akan menerima kelegaan karena kita tahu bahwa semuanya sementara dan akan berubah di dalam kekekalan. Semuanya akan berubah dalam kekekalan. Saya punya pemikiran begini, saudara. Ada orang yang tidak terlalu memiliki banyak hal, tapi dia itu dalam kesederhanaannya, dia sering cerita sama saya. Dalam kesederhanaannya dia itu sering suka berbagi, suka memberi, padahal dia sendiri harusnya diberi gitu loh. Tapi hatinya itu luar biasa, hatinya luar biasa. Saya pernah membayangkan kalau satu kali kita ketemu dia di dalam kekekalan, aduh, mungkin disitulah waktunya kita iri dengan dia. Kalau kita melihat kepada kekekalan, kita akan memiliki hati yang lega, hati yang lapang. Karena semua yang kita kecewa, itu adalah hal yang sementara dan akan berubah di dalam kekekalan. Semua kelemahan karakter kita juga akan berakhir. Juga akan berakhir, termasuk kelemahan karakter orang lain. Juga akan berakhir. Semua akan selesai. Hari ini kita melihat kelemahan pasangan kita. Memiliki hati yang lapang. Satu kali ketika semua selesai, semua akan menjadi sempurna. Semua akan menjadi baik. Dan karena itulah kita, kalau kita melihat kepada kekekalan seperti itu, kita akan memiliki hati yang lapang dan mengizinkan untuk sementara saat ini orang memiliki kelemahan dan tidak menghakimi dia. Tetapi kita tahu bahwa kita sedang berada dalam sebuah perjalanan iman yang panjang bersama dengan Tuhan. Dan nanti ketika kita selesai, kita akan melihat kemuliaan itu. Haleluya, miliki hati yang lapang. Saudaraku, saya berpikir kadang-kadang ada pelayan-pelayan Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang saling berselisih pendapat satu dengan yang lain. Dan dua-duanya merasa benar, si A merasa benar, si B merasa benar. Tapi kalau kita lihat memang tujuan mereka semuanya sama, yaitu memuliakan Tuhan. Tapi kenapa kok bisa terjadi masalah? Antar pelayan Tuhan, antar jemaat Tuhan. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Padahal dua-duanya itu memiliki hati yang sama-sama bertujuan memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Saudaraku, itu menunjukkan bahwa kita itu belum sempurna. Tapi satu kali nanti kita akan selesai dengan semuanya ini, kita akan pulang ke dalam kekekalan dan kita akan melihat semua akan baik, semua akan selesai. Kita mungkin kadang-kadang kecewa dengan seorang di dalam rumah Tuhan, siapapun itu, saudaraku, dan kita sulit untuk memaafkan dia karena saya merasa benar. Tapi dia juga tidak mau minta maaf karena dia juga merasa benar. Jadi siapa yang benar? Saya merasa benar, dia merasa benar, saudara. Jadi siapa yang benar?
Inilah ketidaksempurnaan. Dan ketika kita pulang ke surga, nanti saudara, kita akan selesai dengan semua hal itu. Kita kadang-kadang susah mengampuni kunaon. Dianya nggak minta maaf sama saya. Jadi susah sekali mengampuni. Cik lamun minta maaf, mungkin saya akan lebih untuk mengampuni gitu. Tapi dia mah enggak, tetap aja merasa benar. Tetap aja nggak mau minta maaf. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir, dia minta maaf juga kita untungnya apa gitu ya. Tapi itulah karakter kita. Sama juga kita juga merasa diri kita benar, dia juga merasa dirinya benar. Dan kita tidak sanggup, atau tidak mau untuk mengampuni dia. Saudaraku, kalau kita pulang nanti ke dalam kekekalan, kita cari tuh orang yang tidak mau minta maaf itu. Ketemu nggak kira-kira saudaraku? Nggak bakalan ketemu. Kenapa? Karena ketika masuk ke dalam kekekalan, semua menjadi sempurna. Semua menjadi sempurna. Dan kalaupun dia datang minta maaf kepada kita, kita pun sudah tidak merasa membutuhkannya lagi. Semuanya akan menjadi baik, semua akan jadi sempurna. Hari ini kita sedang berjalan dalam perjalanan iman yang panjang. Ya, jadi memiliki hati yang lapang kalau kita melihat jauh kepada kekekalan. Orang percaya di situ nanti akan dipenuhi oleh sukacita atas pengalaman yang mereka alami, yang mereka keluhkan sementara di dalam kefanaan. Tapi di situ nanti mereka akan bersukacita dan bersyukur untuk semua yang sudah terjadi. Yang ketika dialami dalam kefanaan, mereka mengeluh kenapa, mereka bertanya-tanya mengapa. Tapi dalam kekekalan mereka akan bersyukur bahwa itu pernah terjadi. Satu kali kita akan melihat ke belakang dan kita akan mengerti kenapa sesuatu telah terjadi. Itu di dalam kekekalan. Karena itu saudaraku, saat ini kita belum mengerti apa-apa. Ayo berjalan dengan hati yang lapang. Pandang kepada kekekalan. Semuanya akan selesai. Ketidaksempurnaan saya, ketidaksempurnaan kita, semuanya akan selesai. Dan kita akan menerima kemuliaan di dalam rumah Bapa nanti. Karena itu hari ini yuk kita jalani aja dengan hati yang lapang. Semua keadaan, semua kelemahan kita. Nah Tuhan selanjutnya bagaimana kita belajar untuk memiliki hati yang lapang adalah kita melihat keteladanan Tuhan Yesus. Yang memiliki kelapangan hati yang sangat luar biasa. Dia, Tuhan Yesus, bisa menerima kondisi kita yang berdosa. Padahal dia maha kudus. Padahal dia maha suci. Tapi kelapangan hatinya membuat dia mampu menerima saya dan saudara dalam keadaan berdosa. Karena hatinya begitu lapang. Dan kalau kita memiliki hati yang sedemikian, kita pun akan hidup dalam damai sejahtera. Bahkan Tuhan menderita karena dosa-dosa kita. Dia menderita karena dosa-dosa kita. Saudara, satu hal yang kita khawatirkan adalah kalau orang tahu kelemahan saya yang paling buruk. Iya kan? Orang mampu mengampuni sebatas yang dia mampu ampuni. Tapi apabila orang mengetahui titik terburuk dalam hidup kita, mampukah dia mengampuni kita? Saya sangat bersyukur Tuhan sudah tahu kondisi terburuk hidup kita. Dan dia tetap sayang kepada kita. Kita tidak perlu takut nanti ketahuan, karena dia sudah tahu. Semua dia sudah tahu. Dan di dalam keadaan itu pun dia berlapang hati menerima kita. Mati untuk kita, menanggung dosa kita. Kelapangan hati yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Begitu luar biasa. Untuk pagi hari ini, yuk mari kita merenungkan. Saya juga belajar ketika dikasih tema ini, belajar benar. Bagaimana harus memiliki hati yang lapang di tengah semua ketidaksempurnaan. Tuhan sudah berlapang hati. Mazmur 103 ayat yang ke-8 berkata demikian.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Haleluya. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sudah dapat sesuatu ketika baca ayat ini? Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itulah isi kelapangan hatinya. Kelapangan hatinya berisi dengan kebaikan, dengan kesabaran, dengan pengampunan, dengan pengorbanan, dengan penerimaan, dengan kesetiaan. Itu hati yang lapang. Pagi hari ini waktunya untuk saya dan kita semua memeriksa hati kita lagi. Agar kita memiliki hati yang lapang, yang Tuhan inginkan kita memilikinya. Apabila ada di antara kita yang sedang mengalami masalah, dengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan lihat, Tuhan itu memiliki rencana yang baik untuk hidup kita. Amin. Amin. Kita berdoa ya. Yesus